Hai teman-teman, ocehanku ternyata ada part 2-nya. Tadinya aku pikir kalau ada lagi ya aku akan share ke teman-teman yang daftar sesi New Moon aja, tapi dorongannya dibagikan secara umum juga, jadi mungkin ada yang perlu. Udah ada yang sempat berefleksi kah dari ocehanku yang sebelum ini? Atau malah belum sempat menyimak? Kalau belum sempat, monggo disimak dulu ya teman-teman, karena ini sambungannya. Jadi kalau udah dengar yang pertama, mudah-mudahan bisa dapet big picture-nya tuh lebih jelas gitu, karena ini ada yang nyambung, ada juga yang baru. Pointsku sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi bisa melebar. Aku lanjut sedikit tentang ego dan forcing itu tadi ya. Forcing things to happen our way, apapun itu, buat aku itu ada unsur kemelekatan ya teman-teman. Entah kemelekatan ke hasil akhirnya, ke outcome tertentu, ke ya apapun itu, intinya ada sesuatu yang digenggam erat banget gitu sampai akhirnya maksain diri dengan menempuh hal-hal yang nggak baik untuk kita sebenarnya. Kayak di ocehanku yang pertama ada tentang honesty, jadinya kita nggak jujur saat kita melakukan ini dan itu, kita nggak ada integritasnya, kita ethicsnya juga nggak ada gitu ya, dan segala macamnya. Sadari apa yang digenggam sehingga ada force itu tadi. Sadari kemelekatannya nih ke apa sih sebenarnya. Itu satu ya. Yang kedua, kalau udah tahu melekatnya ke apa, kenali emosi yang ada di balik kemelekatan itu. Takut, cemas, khawatir, atau apa. Kenali itu. Dan emosi yang dirasain itu gak baru kali ini muncul. Itu sebenarnya udah ada, tertanam sejak lama. Tapi ada kejadian-kejadian tertentu, termasuk si force ini mengarahkan kemana, kemelekatan apa, dan akhirnya itu emosinya. Itu nggak terjadi dalam semalam gitu. Itu bisa tertanam udah lama. Kebanyakan, mungkin nggak selalu, tapi kebanyakan itu adalah dari inner child issues, luka yang belum selesai, termasuk juga emosi-emosi yang belum selesai diproses gitu ya. Itu akan terus ada di kita, dan nanti kita akan merasakannya di kejadian-kejadian yang berbeda gitu. Kita mungkin nggak mengalami, kita misalnya sedih karena suatu hal, karena orang tua sering berantem gitu ya. Ya mungkin kita nggak akan ngerasain sedih itu hanya saat melihat orang tua berantem aja lagi gitu ya, atau orang berantem, tapi bisa jadi hal-hal lain. Ya mungkin kalau sedih terlalu general ya, tapi ya apalah teman-teman, apalah emosi, takut kayak ngerasa nggak aman, atau butuh validasi karena mungkin dari dulu sering gak dianggap gitu ya, apapun itu. Intinya kenali emosinya pelan-pelan, coba hening aja. Kalau sampai merecall itu susah, hening aja dulu. Waktu itu di grup Ho'oponopono di suatu sesi zoomnya, aku pernah sampein ya ke teman-teman, aku menemukan suatu emosi yang ternyata memang akarnya itu ke inner child gitu, dan cara itu aku pakai berkali-kali sampai sekarang. Ya itulah caraku akhirnya menemukan isu apa sih dari inner child, atau kejadian apa sih dari inner child yang belum selesai gitu, atau bukan belum selesai dalam arti sampai sekarang masih terjadi terus menerus gitu ya, enggak, tapi ternyata belum aku kenali secara utuh, belum aku akui secara sadar, dan belum aku proses dengan tuntas gitu. Nah itu maksudku tadi. Jadi kalau memang bisa merecall ya, ya di recall lah itu ya, apapun itu, pernah ngalamin apa sih dulu sehingga bisa ada ini.
Tadi aku sempat nyebut validasi, begitu juga di ocehanku yang pertama. Validasi ini kenceng banget gitu. Jadi spektrum ego yang lumayan kenceng itu ya si validasi tentunya ke self worth gitu ya. Self love gitu kan lebih besarnya lagi. Self worth adalah salah satu pilarnya self love. Kenapa sih kok butuh sekali validasi dari orang? Em, Apa kebutuhan apa waktu kecil yang nggak terpenuhi sampai akhirnya udah segede gini masih nyari validasi gitu. Again, dalam menyadari ini perlu menurunkan ego, perlu jujur sama diri sendiri ya teman-teman. Otherwise akan jadinya pembenaran-pembenaran. Enggak kok, gue nggak butuh validasi. Tapi koar-koar yang nggak perlu gitu, yang mungkin orang bahkan nggak pengen tahu, nggak interested tahu, tapi disampaikan aja gitu. Maksudnya, you know, kayak gitu tuh itu halus teman-teman. Dan di saat kita membutuhkan sesuatu yang tanpa kita sadari itu nggak harusnya begitu ya, ibaratnya ya dalam tanda kutip, ya kita akan penuh dengan pembenaran. Ini tricky kayak tadi aku bilang, perlu again menurunkan ego untuk mengenalinya. Kalau memang dirasa enggak ya nggak apa-apa, mungkin memang enggak atau mungkin belum mau ngakuin. Ya itu masing-masing aja, tapi yang jelas self worth, self love itu adalah pelajaran proses seumur hidup. Kita bisa aja ngerasa udah self love, udah baik gitu ya, udah merasa mencintai diri, menerima diri apa adanya dan segala macam embel-embel self love. Tapi bukan berarti itu selalu berada di titik aman. Itu akan kayak di ocehanku yang pertama, udah di titik flow aja tuh udah apa, nggak bisa cepet puas gitu ya. Begitu juga dengan self love, karena ini benar-benar perjalanan seumur hidup. Akan ada challenges, kita kayak diingetin lagi gitu, ini masalah self worth masih ada loh gitu. Ini masalah boundaries nih kayaknya perlu perlu lagi deh gitu, perlu dikuat lagi deh, diperkuat dan segala macamnya. Itu akan selalu ada. Jadi jangan cepat berpuas diri. Berpuas diri yang membuat kita lengah ya. Kalau berpuas diri dalam arti akhirnya kita bisa acknowledge our growth gitu ya, progress kita bisa menghargai, mengakui dan menghargai diri sendiri, itu kan juga bagian dari self love. Tapi kalau berpuas diri yang akhirnya membuat kita gue udah aman, tenang aja, nah itu rawan. Aku nggak bermaksud nakut-nakutin, aku cuman ngasih tahu aja bahwa ini adalah proses yang panjang seumur hidup again, dan ada jebakan-jebakan Batman along the way gitu ya teman-teman. Jadi ya berhati-hatilah gitu, berhati-hatilah di saat kita mengalami ini dan itu, dibanding kayak tadi di ocehan pertama juga, dibanding kita langsung nunjuk ke orang lain, ke faktor eksternal, ke keadaan dan segala macamnya. Coba pause dulu, jeda dulu, coba di reflect, diam bentar aja gitu. Ini what part of me yang belum aku terima seutuhnya ya, what part of me yang ternyata belum aku hargai secara baik ya, dan segala macamnya. Jadi niliknya memang ke dalam diri dulu. Another thing yang tadi juga bunyi terus gitu ya, aku kan sempat mention tentang spiritual awakening ya di ocehan yang pertama. Awakening itu kayak aku bilang ya, kita dibangunkan supaya sadar, menyadari bahwa kehidupan ini ya beyond apa yang kita jalani sehari-hari biasanya gitu ya, yang duniawi sekali. That's one thing. Tapi another thing adalah tentang untuk kita melakukan life purpose. Life purpose ini adalah suatu apa ya, ya sebut aja tema ya teman-teman, yang akan kenceng juga dalam beberapa waktu ke depan, possibly the whole year gitu. Karena memang aku waktu itu mention di sesi yang kapan ya, ini kan tahun tentang completion ya, completing a cycle
completing a lesson gitu. Untuk akhirnya mematangkan kita, mendewasakan kita, membuat kita jadi lebih bijaksana gitu ya, lebih jejak dalam perjalanan spiritual. Sehingga akhirnya kita bisa bagi yang belum mulai bisa memulai purpose-nya, atau yang udah bisa lebih mengembangkan life purpose-nya itu, apapun itu bentuknya ya teman-teman. Balik lagi kalau tentang kemelekatan tadi akan hasil akhir, dorongannya apakah dari mencari validasi, harta tahta cinta itu, ya itu akan menghambat terbukanya si life purpose ini, baik di saat pertama kali baru mau memulai ataupun di saat mengembangkannya. Perlu diingat, ini buat aku ya, mungkin orang lain punya pendapat yang berbeda. Apa yang aku share adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri. Buat aku, life purpose kalau dalam hal ini mungkin di aku adalah LTA. Clearly bukan karya aku. LTA adalah karyanya Sang Maha Punya Karya. Aku berperan untuk menjalankannya. Ini salah satu peranku di sini. Dalam bentuk life purpose mungkin ya, kalau lebih simpelnya mau dibilang seperti itu. Apakah dalam menjalankan LTA aku nggak perlu dibentuk teman-teman? Ya perlu gitu, perlu banget. Mungkin di luar kelihatannya baik-baik aja gitu ya. Aku nggak bilang di baliknya nggak baik-baik aja, cuman ya nggak setenang itu gitu. Inner work aku perlu bisa nyelesain ini dan itu, rilis luka lama, ya macam-macam lah, macam-macam. Jadi apa ya, di saat kita dibentuk itu, kita akan mengalami masa-masa yang gak nyaman gitu ya. Seakan-akan kita kayak tersiksa banget gitu. Tapi itu adalah memang salah satu jalan pembuka untuk ke life purpose itu. And along the way, setelah teman-teman ngejalanin, ada saatnya akan ada challenges-nya juga. Seakan-akan diuji, seakan-akan ya teman-teman, apakah kita masih align nih gitu dengan our values itu tadi. Apakah udah terkontaminasi oleh ocehan orang di sekitar kita yang harusnya gini, harusnya gitu, kenapa nggak gini aja, kan kamu ininya gini, ini. Aku banyak sekali dapat kayak gitu dari setahun lebih lah teman-teman. LTA kan sekarang udah 2 tahun lebih ya. Dari sejak setahun kurang deh, belum setahun. Udah banyak banget yang gitu. Mbak kenapa gak gini aja? Mbak harusnya begini, Mbak harusnya begitu. Aku bukan gak mau terima masukan, tapi aku pun juga belajar untuk mengenali apakah omongan orang itu selaras nggak dengan values aku, selaras nggak dengan arahan yang Tuhan kasih ke aku untuk ngejalanin ini gitu. Aku banyak menemukan ayam momen gitu yang dimana kayak apa sih nih gitu, kok serame itu gitu, perlu ngomong ini dan itu, padahal nggak usah nggak usah dibikin rame juga, sebenarnya baik-baik aja gitu. Mungkin aku nggak bisa terlalu cerita banyak atau terlalu detail, tapi intinya adalah akan ada kondisi, keadaan, kejadian, orang-orang tertentu yang akan challenge kita. Apakah kita masih on track nih sama values kita, sama dorongan kita, ketulusan kita. Purpose ini kan nggak hanya untuk kebaikan kita, tapi kan untuk kebaikan yang sangat luas ya teman-teman. Dorongannya untuk akhirnya kebermanfaatan yang luas ini apakah masih bisa dijaga? Apakah kalau ada orang ngomong ini dan itu yang sifatnya juga ego based dari orang-orang tersebut,
kita akan jadi mempertanyakan our own values itu tadi. Apakah kita akan jadinya melenceng dari jalur kita ini gitu. Nah, kalau misalnya kita masih mencari validasi, egonya juga masih cukup dominan, itu akan sangat mudah untuk disetir oleh keadaan, oleh kondisi orang-orang, situasi apapun itu yang apa ya, yang memang rawan akhirnya membuat kita tuh terjebak gitu, teman-teman. Perlu juga mengenali pola ya dari saat kita ngejalanin life purpose itu. Di LTA ada polanya. Teman-teman yang lain udah ngejalanin purpose-nya mungkin punya polanya masing-masing. Sadari itu pola itu kalau memang it's still working dan memang ya begitu cara ngejalaninnya. Ya udah berarti memang itu apa ya, kuncinya untuk si life purpose itu bisa terus berjalan gitu. Tapi kalau misalnya memang ada suatu pola yang udah nggak baik lagi, itu kan kita juga akan dikasih petunjuknya ya. Kita akan dapat arahannya juga kok. Lepasin ini, tinggalin ini, jangan pilih itu dan segala macamnya gitu. Akan selalu ada guidance-nya. Nah, si guidance ini baru bisa kita terima dengan clear di saat kita udah nggak melekat dengan hasil akhir, nggak ada ego driven apa ya, drive gitu yang akhirnya membuat kita membuat keputusan memilih sesuatu, melakukan sesuatu di our life purpose itu. Jadi menjalankan life purpose it's not just about skills aja, teman-teman. Bukan udah belajar ini dapat sertifikat ini, udah ikut pelatihan dapat sertifikat. Pelajaran hidupnya itu jauh lebih berharga, nggak ternilai sama uang. Aku nggak mendiskreditkan teman-teman yang punya keahlian banyak. Kalau aku jujur pelatihan formalku cuman Reiki. Aku nggak ada apapun lagi lainnya. Semuanya I learn everything by doing gitu. As I go along gitu. Aku nggak bermaksud meremehkan, merendahkan, atau membuat itu seakan-akan nggak penting. Itu penting kalau memang itu sesuai sama your purpose. Tapi itu nggak bisa dijadikan andalan. How you live your life, how you how you get the wisdom dari hal-hal yang pernah dialami selama ini. Empatinya apa kabar gitu. Kalau udah jalanin purpose untuk orang banyak, empati ya perlu ada. Kalau enggak ya nanti ya itu rawan ke belok-belok lagi, teman-teman. Cukup banyak yang ngobrol sama aku, Mbak, aku pengen jalanin life purpose aku mesti gimana? Udah tahu nih sebenarnya. Aku udah tahu Mbak arahnya gini. Nggak semua juga siap untuk langsung ngejalanin gitu ya, ngejalanin yang memang benar-benar terus bisa jalan gitu ya, teman-teman. Bukan yang jalan terus stuck, terus habis itu gue pusing ngapain lagi nih, kok kayaknya ini nggak jalan, itu nggak jalan. Nah, ada yang kalau pernah ikut sesi Mbak Tiwi life purpose reading mungkin pernah inget dikasih tahu kan PR kehidupannya apa. Nah, PR kehidupan itu bukan hanya sekedar dikasih tahu aja terus oke, good to know ya, emang perlu diselesaiin gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada yang ngomong ke aku kayak gini juga, aku kalau emang peranku untuk ngasih tahu aku akan ngomong gitu, kayaknya kamu perlu coba ini dulu. Tapi kalau aku nggak dikasih jalan untuk ngomong, aku akan diem. Bukan aku nggak mau jawab karena aku pilih-pilih orang, tapi emang kita juga perlu sadar peran ya, teman-teman gitu. Kalau udah ngejalanin purpose bukan berarti terus gue udah milih jalur ini berarti apa ya, gimana cara ngomongnya ya, berarti kayak mungkin kalau aku bilang mendominasi kayaknya atau memonopoli kayak terlalu harsh ya. Cuman kayak
kayak kurang sadar peran gitu, kayak gue udah specialize di sini, berarti gue yang paling baik di antara orang lain gitu. Perlu bisa, nah itu kan banyak sekali skills yang dibentuk oleh kehidupan ya, teman-teman. Sadar peran, empati, gimana kita menerima arahan, gimana kita bisa memilih dan memilah mana yang mesti kita dengar, mana yang enggak gitu, mana yang emang itu bentuknya masukan yang memang baik. Kan orang bisa jadi memang penyampai arahan kan, arahan belum tentu dari kita aja. Kalau kita lagi ruwet banget ya Tuhan pakai orang lain untuk nyampein itu ke kita. That's one thing, bisa banget gitu. Ya aku ada orang-orang yang memang bisa aku percaya untuk aku ajak tukar pikiran gitu ya, yang memang mungkin bisa kasih tahu aku yang sesuatu yang pas di aku lagi bundet banget gitu. Ada, tapi ada juga yang berisik nggak jelas tuh banyak gitu. Jadi teman-teman, itu suatu, aku nggak bilang aku ngoceh gini artinya aku udah 100% bagus banget dalam ngejalanin purpose aku. Enggak, aku masih sangat 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 banyak sekali kekurangan, aku pun masih belajar banyak. Tapi dengan aku share ini mudah-mudahan bisa jadi kayak apa ya, bocoran gitu, bahwa tidak selalu semulus itu. Mulus bukan berarti dipersulit, tapi kayak untuk menguatkan kita balik lagi akan values kita itu. Nah, speaking about values, ini adalah sesuatu yang memang perlu kita pahami dengan baik ya. Kita perlu paham, kalau mau bicara self awareness secara agak luasnya gitu ya. Mungkin yang sering dipahami adalah menyadari pikiran kita, emosi kita, keinginan, kebutuhan gitu ya. Tapi aspek lain dari self awareness adalah juga menyadari apa sih yang memang bawaan default gue, mana yang itu suntikan dari luar, dari eksternal, tempelan eksternal, pengkondisian gitu, misalnya program-program lama, doktrin, dogma, belief system yang diturunin. Sesuatu yang selama ini kita udah dapet aja gitu ya, tapi sebenarnya dalam diri tuh kayak ada yang merontak, kayak ganggu, kayak enggak deh, gue nggak terlalu srek deh sama ini. Nah, values pun juga bisa tertutup oleh si dogma, doktrin, program, apapun tempelan dari luar itu. Perlu bisa mengenali diri dengan baik untuk akhirnya bisa sadar values kita apa. Di saat kita udah sadar dengan values kita dan kita yakin bahwa itu memang this is me, this is what I believe in gitu ya. Kita juga gak akan membandingkan diri kita ke orang lain gitu. Gak akan kayak tuh orang valuesnya kayaknya lebih bagusnya dari gue gitu, kok gue cuma gini aja. Ya gak usah juga, just stick with what you know, what you believe in, and use that untuk jalan gitu. Nengok ke kiri kanan kalau sifatnya untuk mencari inspirasi atau kayak apa ya, menjadi motivasi, itu bagus. Tapi kalau akhirnya nengok kiri kanan terus akhirnya jadi kayak ngiri, cemburu, malah jadi kayak overthinking, ya ngapain juga. Lebih baik, nah kalau kita udah mengenali diri sendiri dengan baik, kita tuh nggak akan ada dorongannya juga untuk ke kiri kanan. Ngelihat kiri kanan tuh bukan berarti sombong ya, atau kayak oh gue udah berasa aman banget, gue nggak perlu lihat kiri kanan. Tapi ada suatu keyakinan yang memang membuat kita merasa nyaman in a good way ya teman-teman, bukan yang ego based itu, bahwa okay, this is apa ya, this feels right. Memang ini yang sesuatu yang di saat aku mengakui ini, aku merasa damai, aku merasa tenang, aku merasa nyaman gitu ya. Ya itu tandanya bahwa memang ya udah, itu udah cukup gitu, tanpa perlu ngelihat ke kiri kanan. Menyadari values ini aku temui dari aku nggak bisa bilang sangat banyak, tapi cukup banyak teman-teman yang ikut di program 21 hari waktu itu ya, karena waktu itu masih 21 dan 39, yang upcoming ini nanti langsung 60 hari.
menemukan values itu mereka pun juga kesulitan gitu. Kayak kok ternyata aku nggak tahu ya mbak values aku tuh apa gitu. Kok ternyata susah banget ya. Aku kok nggak kenal segitu nggak kenalnya aku sama diri aku sendiri gitu. Jadi sebagaimana layaknya si self love itu tadi perjalanan seumur hidup. Mengenali diri pun juga perjalanan seumur hidup teman-teman. Em, Apapun yang pernah diadakan di LTA program 39 hari dan again yang nanti 60 hari itu tuh kayak apa ya, kayak ya mungkin bisa dibilang kayak cara ya program lah ya yang terstruktur yang mungkin bisa membantu kita di awal untuk ngeset suatu foundation gitu ya di dalam diri kita. Cara-caranya nih untuk mengenalin diri dari sisi ini, dari sisi pertama sadar nafas, habis itu nyadarin pikiran, berlatih untuk menyadari bahwa pikiran itu bukan kita itu penyaksi pikiran, habis itu mengenali emosi, menyadari emosi, menerima emosi tersebut, masuk ke values gitu. Nah itu akan ada siklusnya di mana kita akan kayak ngerasa diri disuruh restart kayak mengenali diri dari awal gitu. Nah hopefully si program ini again bisa jadi si fondasinya itu. Um, Kalau memang tentunya program ini kan aku hanya bisa menawarkan ya teman-teman. Di LTA yang aku bisa tawarin ya seperti ini. Teman-teman yang gak ngerasa klik ya mudah-mudahan bisa menemukan cara yang lebih cocok. Tapi intinya adalah cari jalan atau minta petunjuk sama Tuhan. Apa sih yang perlu aku lakukan untuk bisa lebih mengenali diriku sendiri gitu. Once udah dapet nih formulanya, udah dapet caranya, dan itu cocok dan itu berhasil dalam tanda kutip, it's working for you, dan keep doing it gitu. Karena ini benar-benar perjalanan seumur hidup. Layersnya nggak kehitung. Kita pikir kita udah tahu values kita, tapi nanti suatu saat ditemuin lagi dengan ini kayak tadi aku bilang masih diperkuat lagi. Tapi ternyata di balik itu ternyata ada yang lain lagi nih, ada values lain yang kita baru baru kenali belakangan. Itu juga bisa teman-teman. Jadi apa ya, spiritual awakening, spiritual alignment, mengenali diri, self love itu seumur hidup. Kayak tadi aku bilang di ocehan pertama itu mengenali, menguliti ego itu adalah sampai hembusan nafas terakhir ya, begitu juga ini gitu. Kalau kita bisa melihat ini bahwa ini long term, kita bisa memahami, nggak hanya mengetahui ya, tapi memahami dan menerima bahwa ini long term, lifelong proses. Kita nggak akan lihat lagi ini semua sebagai ya ampun hidup kok capek banget ya, ya ampun kok gue menderita banget ya. Karena semua apa yang ada itu adalah prosesnya, caranya kita dibentuk untuk selaras balik lagi dengan semesta, dengan life purpose dan segala macamnya. Mudah-mudahan dengan kita bisa sama-sama memahami dan menerima itu, kita bisa lebih menikmati hidup dan prosesnya ya teman-teman. Sekarang aku mau lanjut ke points yang baru muncul nih. Jadi berbeda tapi masih nyambung sama yang sebelumnya. Kalau di aku kayak tadi di pertama itu aku bilang bahwa di aku yang bunyi during the new moon ini dan possibly beberapa waktu ke depan mungkin cukup lama, payung besarnya adalah ego gitu ya. Meaning ini kolektif, bukan hanya teman-teman yang denger ini aja atau bukan hanya aku aja, tapi juga banyak orang lainnya yang mungkin aja mereka nggak sadari gitu teman-teman. Jadi apa ya, sangat memungkinkan ego nih akan clashing gitu antara kita dan orang lain, entah itu keluarga, teman di kantor, teman main,
siapapun gitu ya, karena again this is collective ya. Tapi ini possibly belum tentu, nggak, ini bukan kayak warning yang untuk nakut-nakutin, enggak, tapi sadari dan pahamilah jika ada clashes of ego dengan orang lain ya karena memang energetically sedang seperti ini. Nah, tapi dari situ juga kita bisa memanfaatkan kesempatan ini ya teman-teman. This is not a bad thing. Nah ini, if you can see things in the good ways gitu ya, hal seburuk apapun, kalau kita mau ambil pelajarannya itu selalu bisa. Artinya, kalau memang kita sedang bersinggungan dengan orang karena kita merasa dia nyenggol ego kita atau apapun itu, mungkin juga sama-sama kesenggol gitu ya, nggak satu arah aja. Aku rasa teman-teman di sini juga udah memahami ya bahwa orang di luar kita adalah cermin kita gitu. Dengan memahami itu di saat kita bersinggungan, aku tadi juga sempat mention kayaknya yang di pertama ya, bahwa ya kita nggak akan langsung ke diri kita dulu gitu, nggak nunjuk ke orang lain, nyalah-nyalahin dan segala macam, tapi memang yang kita lakuin adalah ya itu tadi, pause dulu, jeda, reflect, intinya menilik ke dalam diri. Di saat kita berselisih, bersinggungan dengan orang gitu ya, mungkin pas lagi panas-panasnya nih suatu kejadian gitu ya, akan sulit untuk kita menurunkan ego, akan sulit untuk kita nggak nunjuk orang lain. Itulah gunanya jeda dulu gitu, cool down dulu, coba turunin dulu egonya, coba kita lihat apa peran kita di kejadian sama seseorang ini. Apakah ada ego based actions yang aku lakuin ke orang ini sehingga menyebabkan perselisihan ini. Ini contoh ya teman-teman ya. Silakan diaplikasikan sesuai dengan apapun yang teman-teman sedang alami. Tapi kurang lebihnya gitu. Sadari peran kita di setiap apapun yang kejadian yang ada, yang saat ini mungkin lagi mengganggu gitu terutama. Nah, memang selalu ada kemungkinan bahwa bisa aja kita udah nggak bergerak berdasarkan ego, tapi ini memang ternyata benar-benar egonya orang tersebut gitu ya. Mudah-mudahan kebayang ya teman-teman. Jadi kalau mau ngomong kasarnya, isunya bukan di kita tapi di orang lain. Itu juga bisa. Bukan berarti kita reflect terus kita akan selalu nemuin ibaratnya isunya tuh di kita gitu ya, enggak. Tapi perlu dipahami dulu bahwa kita perlu nilik dulu ke diri sendiri, baru akhirnya bisa menilai situasinya dengan lebih objektif gitu. Nah, di saat kita udah bisa melihat itu semua secara netral ibaratnya gitu ya, benar-benar clear, oh aku ngerasa aku nggak pakai ego sih tadi, oh mungkin itu egonya dia ya yang kesenggol, mungkin itu men-trigger sesuatu, mungkin dia jadi defensif, mungkin dia ini itu. Dengan memahami itu teman-teman, itu kita tetap perlu memberi ruang ke diri kita bahwa kita bisa aja salah menilai gitu ya. Jadi ibaratnya penilaian kita dalam tanda kutip akan situasi ini pun juga jangan sampai terlalu kaku. Perlu ngasih space juga ke diri kita bahwa kita bisa aja salah gitu, karena ego juga bisa menjebak secara sangat halus. Nah, lebih jauhnya lagi dari misalnya kondisi seperti ini ya, bersinggungan dengan orang gitu. Apapun kejadiannya, apapun ujungnya dari kejadian itu, entah itu ribut, entah itu apa, pecah, ya apalah gitu ya. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan, ada perbuatan yang menyakitkan. Tapi sebenarnya kayak tadi aku bilang,
di setiap hal tuh kita bisa belajar. Dalam hal ini kita akan belajar tentang yang namanya unconditional love. Unconditional love itu juga termasuk unconditional compassion dan understanding ke orang lain. Mereka mungkin orang lain bisa aja menyakiti kita gitu ya, melukai kita. Tapi kita tuh punya pilihan untuk nggak membenci orang itu, nggak marah yang berkepanjangan, nggak ada dendam. Itu pilihannya di kita, bukan di orang lain tersebut. Mungkin nggak semudah itu kalau memang kejadiannya tuh memang sangat-sangat menyakitkan gitu ya, bahkan mungkin traumatis. Ini pun juga perlu proses gitu teman-teman. Tapi paling nggak kita dapat kesempatannya untuk berlatih. Compassion, unconditional compassion and understanding artinya kita juga perlu belajar untuk mengerti bahwa apapun yang diperbuat oleh orang lain, ucapan, tingkah laku gitu ya, apapun itu pun juga karena lukanya mereka sendiri. Bukan berarti akhirnya kita membenarkan atau memaklumi begitu aja. Tapi at least kita jadi tahu gitu. Itu bukan tanpa penyebab. Sama aja kayak kita juga bisa kan nyakitin orang lain karena kita masih punya luka. Begitu juga orang lain ke kita gitu. Nah itulah makanya knowing that, disitulah kita akhirnya belajar unconditional love and compassion itu tadi. Another thing yang bisa kita pelajari dari suatu kejadian seperti ini juga adalah boundaries. Boundaries balik lagi ya, self love gitu kan. Nah boundaries kita mau kayak apa nih setelah ada kejadian tertentu? Apakah ada suatu kejadian ini memang mengingatkan kita bahwa boundaries kita kurang kuat gitu ya, atau bahkan mungkin nggak ada sama sekali gitu, bablas atau apa. Tapi boundaries adalah salah satu hal yang bisa kita petik gitu jadi pelajaran dari kejadian atau pengalaman tertentu. Nah tapi boundaries ini juga perlu diwaspadai, disadari dengan baik ya teman-teman. Apakah dorongan untuk membuat boundaries itu karena kita marah, kita kesel, jengkel gitu ya, benci atau nggak terima dengan perlakuan orang lain itu, atau karena memang itu purely self love. Ya ini tricky. Jadi balik lagi, makanya penting untuk kita pause dulu, jeda dulu, reflect dulu gitu ya. Ya mungkin mengamati ini apa sih nih ayam-ayam momen ini nih maksudnya apa sih gitu. Biasanya setelah kita cool down, kita narik bikin boundaries itu nggak lagi out of anger, nggak lagi out of resentment gitu ya, tapi benar-benar dari memang kita sadar oke, aku terima kejadian ini, terima kasih Tuhan untuk pelajarannya. Now I know bahwa ternyata aku perlu membuat boundariesku lebih kuat lagi, misalnya kayak gitu. Jadi kalaupun tadi mau ngomongin tentang unconditional love, unconditional compassion and understanding, itu pun perlu dimulainya dari self love ya teman-teman. Kalau kita udah terbiasa unconditionally loving ourselves, kita juga akan lebih mudah kok untuk bisa tanpa syarat ke orang lain gitu. Jadi tetap latihannya dari diri kita sendiri dulu. Nah ini sebenarnya bisa ditarik lebih jauh lagi kalau kita mau ngomongin cinta untuk semua makhluk, universal love gitu ya.
benar-benar ya cinta untuk siapapun, apapun, semua makhluk di semesta raya ini. Teman-teman yang udah di LTA cukup lama, baru juga aku rasa juga udah ada pemahaman ya bahwa kita ini kan percikannya Tuhan. Esensi diri kita, percikan itu adalah cinta, kasih, dan welas asih. Compassion itu tadi. Ini semua orang di depan kita, even yang nyebelin, even yang nyakitin, pun juga ada esensi Tuhan di dalam diri mereka. Esensi Tuhan yang sama, yang ada kayak di dalam diri kita, pun ada di orang tersebut gitu. Knowing that, accepting that, artinya kalau Kang Abu, aku pernah beberapa kali kajian dengar Kang Abu ngomong, dia adalah aku yang lain gitu. Jadi memang mungkin diaplikasikannya nggak langsung bisa memaafkan orang lain yang menyakiti kita. Tapi ada suatu kesadaran bahwa ini esensinya sama loh gitu. Ini kita juga loh, ini Tuhan juga loh di diri orang tersebut gitu. Mudah-mudahan kebayang ya teman-teman. Dengan berlatih menyadari itu, lama-lama akan sampai ke titik dimana yang waktu itu Mas Adi Prayuda sampaikan, penerimaanlah yang terjadi. Bukan kita perlu memaafkan orang lain, bukan kita perlu memaklumi orang lain, tapi pemaklumanlah yang terjadi. Itu terjadi like naturally, kayak dengan kesadaran, oh ya udah, meaning bukan berarti boundariesnya nggak ada, bukan berarti boundaries nggak perlu, bukan. Perlu bisa dibedain juga bahwa dengan kesadaran bukan berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya teman-teman. Di dunia nyatanya ya kita tetap perlu melakukan ini dan itu untuk bisa menjalani hidup ini secara sehat ya, sehat mental juga gitu kan. Tapi dorongannya akan berbeda. Universal love ini mungkin kalau di orang-orang yang gak challenging, orang-orang yang baik itu hubungannya sama kita akan lebih mudah, kayak gak ada apa-apa aja sebenarnya. Tapi justru orang-orang yang menyakiti kita itu sebenarnya adalah tempat latihan kita untuk berlatih balik ke kesadaran murni, ke esensi diri yang si cinta dan ulas asih itu tadi. Jadi kalau mau mundur lagi ke belakang, segala macam ego, validasi, kita bersinggungan dengan orang-orang, segala macamnya, di saat kita udah bersandar di kesadaran, kita akan menyadari itu semua adalah ilusi. Itu semua nggak nyata, itu semua bukan kenyataan hidup iya, tapi bukan kenyataan yang sebenarnya, karena kenyataan yang sebenarnya adalah hanya kesadaran itu sendiri. The only reality is only the awareness itself gitu. Jadi ini memang jadi kayak melebar banget gitu ya teman-teman. Tapi I don't know why ada dorongan untuk menyampaikan ini. Mungkin kita bisa berlatih pelan-pelan menyadari bahwa again, apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun siapapun orang-orang yang dihadirkan ke kehidupan kita, entah yang nyebelin, nyakitin, ngeselin, whatever, semua adalah wahana kita bertumbuh secara spiritual dan akhirnya menyadari yang lebih besar, yaitu kesadaran murni atau kesadaran tunggal yang esensinya adalah cinta dan ulas asih itu. Ya kaitannya dengan new moon again selalu tentang new beginnings. Ya mungkin dalam kita berproses, mungkin new moon ini adalah new beginnings juga untuk kita akhirnya bisa lebih ada dorongan dalam melakukan apapun dari kesadaran instead of ego, validasi dan segala macam itu tadi. Gitu teman-teman, ternyata ocehan kedua malah jauh lebih panjang. Again,
Masih ada beberapa slot kalau mau untuk yang new moon session ya teman-teman. Kalau ada tadi aku sempat mention kan ya tentang meditasi 60 hari sama self love. Kalau ada pertanyaan nanti chat aku aja. Oh ya, tentang ego, illusion of ego, dan kesadaran murni itu nanti adanya di program advance yang 9 minggu. Itu ada persyaratannya. Harus selesaiin yang 21 dan 39 hari. Jadi harus total 60 hari ya, teman-teman. Kalau teman-teman yang sekarang baru terinfokan info ini gimana cara ngomongnya? Dan memang ada keinginan untuk mengikuti yang advance itu untuk belajar lebih ke arah non duality ya. Jadi nanti silakan join yang 60 hari ini dulu. Nanti kalau itu selesai bisa ikut yang advance batch selanjutnya. Gitu teman-teman. Thank you semua.